Teman-teman, uh, balik lagi di channel YouTube saya Ali Engineering. Kali ini saya mau ngasih tutorial atau tips bagaimana kegiatan yang biasa dilakukan teknisi listrik di gedung. Pokok utama tugasnya yaitu preventive maintenance. Tujuannya untuk mencegah dan mengontrol baik kondisi dari perangkat yang ingin dipreventif. Kebetulan gedung saya ini itu yang tempat saya kerja ini, saya posisinya sebagai teknisi di bagian mechanical electrical. Itu ada di gedung sebuah apartemen berlantai, kisaran lantai ada di 36 lantai. Nah, kebetulan saya ada di suatu panel distribusi, teman-teman. Nah, sekarang saya lagi ada kegiatan yaitu preventive maintenance. Mungkin teman-teman yang mau tahu, yang penasaran apa sih, gimana sih tutorialnya, akan saya jelaskan. Mungkin kalau misalnya teman-teman lain dari engineering lain yang juga punya cara lain dalam preventive maintenance, bisa langsung komen dan kita saling sharing. Yang pertama teman-teman, biasanya yang saya lakukan preventif, yang pertama utama yaitu saya pastikan dulu tombol-tombol ini nggak bisa diutak-atik ya teman-teman. Ini udah sebagai settingan dari operasional. Pastikan saja kalau misalnya lampu indikator ini menyala, berarti memang dia berfungsi. Terus yang kedua, dari ini juga teman-teman, dia ada ini, kalau di panel dia ada ampere meter dan voltase meter. Jadi dia buat mengukur kondisi ampere dan kondisi voltase dari beban yang ada di dalam panel tersebut. Ini bisa kita mainin teman-teman. Ini yang saya main R ke S buat voltasenya, terus buat ampernya ini R ke N teman-teman. Nah, kalau dia jarum jamnya bergerak ya berarti dia berfungsi. Nah, selanjutnya ini teman-teman, ini posisi covernya udah terbuka ya teman-teman, udah saya buka. Nah, yang pertama dilakuin itu pastikan kembali demi keselamatan, kita lakukan preventifnya itu tidak sendiri teman-teman, berdua. Contohnya kayak sama senior saya ini yang sebagai kameramen, Bapak Agung Cahyadi. Beliau udah senior teman-teman, udah 20 tahun di bagian engineering. Nah, kenapa harus berdua teman-teman? Agar satu bisa memantau atau mencatat sebagai penulis dan satu sebagai yang melakukan preventif tersebut. Yang kedua yaitu sarung tangan electrical teman-teman. Fungsinya sebagai defense kita ya teman-teman, biar kita akan sengatan listrik itu bisa terlindungi, tapi tetap kita harus hati-hati. Kita tidak menyentuh bagian-bagian yang memungkinkan untuk kita tersengat. Yang kedua, ini teman-teman, gunakan obeng ya teman-teman. Ini biasanya kalau di sini saya buat buka cover dan buat melakukan termisi, pengencangan baut di MCB yang ada di sini teman-teman. Ini juga obengnya khusus electrical teman-teman, nggak kayak obeng biasa ya. Kalau obeng biasa ini telanjang, nggak ada cover, dan ini ada covernya. Tujuannya lagi biar buat untuk keselamatan kita. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah cover dibuka ya teman-teman, nah saat buka cover juga kita harus hati-hati teman-teman. Nah, biasanya cover ini ada konekan baut ya teman-teman. Beda-beda mungkin setiap panel di gedung ya. Kebetulan di gedung saya seperti ini, dari ini ditutup oleh cover. Nah, ini kita copot ya teman-teman. Nanti dari sisi sini ini kita copot. Nah, saat copot juga harus hati-hati teman-teman, karena bahayanya ngerinya kena bagian dari sambungan fasa ini, entah itu breaker atau MCB, nanti bisa terjadi flash ya teman-teman. Kita bisa ada sedikit percikan dan ledakan, nggak sedikit sih, tapi lumayan bisa bahaya juga buat keselamatan kita. Nah, yang kedua, setelah sudah dibuka semua teman-teman, kita pastikan apa aja sih komponen-komponen yang ada di panel ini. Nah, kebetulan di panel distribusi saya ini, karena dia mensuplai setiap lantainya mensuplai untuk unit ya teman-teman, kita pastikan kembali jumlah MCB-nya teman-teman sesuai dengan perhitungan dari unit yang ada di setiap lantai. Nah, saya sekarang sekitar mungkin ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini ada kisaran 49 ya teman-teman. Nah, di sini ada 3 spare. Jadi tujuannya kalau misalnya memang ada beberapa MCB yang trouble atau tidak bisa digunakan atau rusak, kita bisa menggunakan MCB yang ada yang spare ini teman-teman. Yang kedua, di panel saya ini ada kontaktor. Nah, kontaktor ini fungsi buat apa Pak Agung kontaktor? Buat kontrol sama area. Kontrol sama area. Nah, jadi kenapa harus pakai kontaktor Pak Agung? Kenapa harus pakai kontaktor? Ya, untuk melindungi alat kita lah. Alat kita ya. Nah, nanti bagaimana sistem kerja kontaktor, nanti di video selanjutnya akan saya jelaskan. Nah, untuk kontaktor area di sini di panel saya ada 4, 1, 2, 3, ada 2 teman-teman ya.
Ini bagian dari satu komponennya yang bawah. Terus MCB kontrolnya ada 2. Terus di sini ada terminal bus bar. Ada terminal. Kita pastiin tegangan ini yaitu nggak boleh lebih dari 400 volt teman-teman, karena dia akan terjadi yang namanya overload. Itu bahaya teman-teman. Setelah itu nanti setelah kita cleaning, terus kita cek ampere, cek voltase, terus kita teknisi udah ya, nanti kita cleaning juga yang pertama. Yang kedua kita lihat kondisi kabel income dari panel ini teman-teman. Nah ini adalah income dari LV MDP teman-teman. Dia rangkaian paksa lah pokoknya, RST dan netral, dan juga ada grounding yang mana. Grounding ini wajib kita cek ya teman-teman. Nah ini itu grounding. Kenapa? Karena dia tujuannya buat ketika ada arus berlebih dia dibuang ke grounding buat stabilitas listrik juga lah. Ini wajib ada teman-teman, baik buat listrik yang untuk panel dan juga yang elektronik, alat elektronik gitu. Kita pasti ada dari income LVMDP ya teman-teman, sampai dia buang ke untuk fasilitas umum dan untuk kalau di gedung saya ini untuk setiap unit di lantainya. Nah, itu kita pastiin ada. Itu adalah ketika saya melakukan preventive maintenance di sebuah panel ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang engineering lain ada tips yang lain bisa kita saling-saling juga. Yang kedua, biasanya ini ada dia kalau di rumahan nih ada nih teman-teman, itu digital ya, angka-angka buat KWH-nya. Nah ini juga Oke teman-teman, next saya akan menjelaskan mengenai kontaktor ya teman-teman, sedikit saja, tidak banyak, agar videonya tidak terlalu lama ya teman-teman, karena tadi ini disambung dengan video tutorial preventive maintenance dari panel listrik ya teman-teman. Nah, melanjutkan fungsi kontaktor ya teman-teman. Jadi kontaktor ini diibaratkan sebagai sakral ya teman-teman. Sakral kalau di rumah-rumah itu teman-teman. Jadi dia yang memberi perintah bagaimana on dan off otomatisnya teman-teman. Cuman kalau untuk kebutuhan listrik besar harus menggunakan kontaktor karena dia untuk kapasitas arus-arus yang besar ya teman-teman. Nah terus kurang lebih rangkaiannya seperti ini ya teman-teman. Dia juga bisa digunakan timer ya teman-teman. Digunakan timer, jadi bisa dikasih waktu, misalnya pada pukul berapa pompa ini nyala atau pada pukul berapa lampu ini menyala. Atau juga untuk rangkaian WLC ya teman-teman, karena di next video mungkin ada kesempatan saya jelaskan mengenai WLC. Dia biasanya ada di tangki-tangki air ya teman-teman. Nah itu gimana kalau misalnya contohnya pada level tertinggi pompa akan mati, dan atau air yang level terendah sehingga harus pompa itu menyala. Kurang lebih rangkaiannya seperti ini teman-teman. Untuk si kontaktor teman-teman, dia memberi perintah untuk otomatis on dan off ya teman-teman. Nah ini juga biasanya nih teman-teman, ini bisa disebut sebagai yang hijau ini, tombol ini normally open, dan yang merah ini adalah normally close ya teman-teman. On ibaratnya ini on, ini off. Ini biasanya ada di pintu panel ya teman-teman. Biasa disebut juga push button. Tombol untuk memberi perintah, contohnya analoginya ini buat penerangan lampu ya teman-teman. Nah, kalau posisi tanpa kontaktor ya teman-teman, MCB harus kita mau menyalakan naik, kalau ingin kita matikan turun. Dengan si kontaktor ini kita bisa menggunakan push button ini ya teman-teman. Jadi MCB ini tetap posisi on, posisi open arusnya,
tapi kita bisa ngasih perintah lewat si normally open dan normally close. Juga kontaktor ini bisa digunakan timer ya teman-teman, dia bisa auto juga, biasanya dia kayak model switch ya, dia ada manual ada auto. Jadi kalau si switchnya itu arah ke manual, nah dia gunakan push button ini on off nya, dan atau auto dia menggunakan timer yang dipasangkan ke kontaktor ini teman-teman. Nah untuk on off nya sendiri juga kita bisa offin dari sini teman-teman, tapi tetap dia harus di reset, atau juga stop langsung dari sini bisa ya teman-teman. Itu kurang lebih fungsi dari kontaktor itu, dia sebagai sakral yang untuk memberi perintah on dan off ya teman-teman, baik itu penerangan lampu ataupun pompa.